Batanas batatas bardianas Nurul Sulaiman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatun maut dha'iqatun maut dha'iqatun maut. Allahu Jabbar, Allahu Jaddir, Jabarullah, Jadirullah. Allahu Akbar. Bismillah. Ana coba sawu, ana coba jiwatan tu mamasin mandi coba ku dewi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya? Dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga di malam yang berbahagia ini panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, subscriber di manapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga malam ini kita bisa sambung silaturahmi walaupun hanya lewat Duma ini. Semoga kita tetap tersambung silaturahmi, menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang saat ini kita rasakan. Insyaallah dengan kita bersyukur, ketika nanti kita melakukan apapun akan terasa nikmat, dan juga hidup kita akan terasa lebih nikmat. Kesehatan kita insya Allah akan selalu terjaga, karena apabila hati bersyukur maka insya Allah hati pun juga akan menjadi senang dan tentram. Karena jika diberikan apapun oleh Allah, hati kita akan ikhlas. Apabila kita bersyukur, ibadah pun juga akan terasa ikhlas. Karena apa? Dikarenakan hati kita mempunyai syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini Masya Allah nikmatnya luar biasa, tetapi kita bisa merasakan kenikmatan ini biasanya hanya ketika sudah tidak ada. Hanya biasanya begini, hanya orang yang sakit saja yang bisa merasakan nikmatnya sehat. Maka ketika kita sehat ini biasanya kurang begitu menghargai nikmatnya sehat.
Oleh sebab itu, mari sama-sama kita syukuri dan kita nikmati kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita ini. Kita bisa berjalan, itu pun sudah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan ketika banyak orang yang lumpuh dan juga tidak berjalan. Bahkan ketika kita bisa bangun saja dari tidur dan langsung bisa berdiri, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan orang-orang yang punya penyakit stroke dan tidak bisa berdiri, itu sengsaranya seperti apa. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur agar hidup kita bisa lebih berbahagia. Bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita dengan sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari sama-sama kita bersyukur. Dimulai dari apa yang kita terima ini, dan insya Allah kalau kita bersyukur nanti nikmat Allah pasti akan ditambahkan kepada kita. Bahkan sebelum kita meminta pun, insya Allah kalau kita bersyukur akan diberikan. Tidak perlu kita meminta. Karena seperti halnya ketika orang tua kita memberikan kita baju, dan baju itu kita berterima kasih dengan pemberian baju itu, dan baju itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Itu insya Allah kita belum tidak minta pun juga nanti akan diberikan lagi baju itu. Beda apabila kita diberikan baju dan baju itu kita gunakan untuk hal-hal yang kotor, kita tidak menghargai pemberian baju itu, maka orang tua kita juga akan malas untuk memberikan baju lagi. Sama ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, apabila kesehatan ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak melakukan maksiat, maka insya Allah kesehatan ini pun akan selalu diberikan kepada kita dan akan ditambahkan dengan hal-hal yang lain lagi. Oleh sebab itu, saya selalu mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku semuanya, ayo sama-sama terus kita bersyukur kepada Allah. Ini kunci utamanya. Kalau masalah sholat, itu hak prerogatifnya Allah. Apakah itu diterima atau tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Tapi kita harus yakin kalau sholat kita itu diterima oleh Allah. Puasa kita, apakah itu diterima tidak oleh Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi ketika kita bersyukur sudah menjadi janji Allah bahwa siapa yang bersyukur nanti akan ditambahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah dengan bersyukur nanti ibadah akan terasa nikmat, hidup pun akan terasa sangat-sangat menyenangkan begitu. Ini apa yang saya rasakan dan tentunya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya. Oleh sebab itu, sementing syukuri aja seneng aja dengan hidup ini. Insya Allah nanti hidup kita akan bahagia. Kedua kalinya tentunya sholawat bersalam mari selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat. Insya Allah apapun yang kita inginkan itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ketika kita belum meminta pun, kalau kita senang membaca sholawat itu nanti akan diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan apabila kita mencintai Rasulullah, insya Allah nanti kita akan dicintai Allah. Dan kalau sudah dicinta, namanya sudah cinta, belum meminta pun nanti akan diberikan. Inilah keistimewaan dari sholawat. Jadi sama-sama mari kita mengistiqomahkan sholawat. Saya mengingatkan diri saya sendiri, tentunya untuk saudara-saudaraku semuanya. Di malam hari ini saya kembali mendatangi orang yang kemarin itu sempat melukai saya dan berbuat licik lah begitu. Mengaku kalau sudah kalah tobat, ternyata menyerang saya begitu. Tapi insya Allah saya tidak dendam sama sekali. Dan ini kita sudah berada di dekat dari orang tersebut. Nanti kita datangi dan semoga saat ini bisa tobat. Kalau tobat biar tobat beneran lah gitu, enggak bohong-bohongan begitu ya. Tobat kok buat bohong-bohongan kan begitu ya. Semoga saja ini langsung kita ketemu jana. Saya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga ini nanti bisa tobat dengan sebenar-benarnya. Mohon bantuan sholawatnya dan juga doanya tentunya oleh saudara-saudaraku semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa sirri sarifi sadal asma'i syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa sirri sarifi sadal asma'i syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jadi wa sirri sarifi sadal asma'i wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Berkat. Doa.
Sisi, nuwun. Assalamualaikum. Tawa ketawa. Sampai ini sudah Kalah apa? Di sini lah, cuma apa? Saya pengen ngobrol. Oh, betul. Kalah. Pengen ngobrol dulu saya. Oh iya, silakan. Boleh masuk? Boleh. Sudah kalah, masih mentang-mentang datang ke sini lagi mau apa kan? Saya pengen silaturahmi, pengen tetap menyambungkan silaturahmi saya. Iya. Boleh jujur enggak ini? Boleh. Kalah, siapa yang kalah? Kamu itu mau bilang apa saja yang jelas kamu sudah kalah. Dengan cara apapun yang kamu pakai. Ternyata saya itu kemarin sudah menang. Ya menang kan, sampean menangnya katanya sudah tobat kemarin. Sudah enggak melakukan lagi. Enggak taunya sampai nyerang saya, itu apa perbuatan seperti itu tuh? Itu tandanya sampai enggak sportif. Kalau ngajak adu ilmu yang benar. Jangan pakai licik-licik begitu. Sudah katanya sudah kalah. Sudah mau bertobat. Dan gitu nyerang saya itu apa gitu loh. Masih sampean itu. Yang kalah itu jelas-jelas kami itu sudah kalah. Kalahnya sampean licik. Kalau sampean nggak licik saya enggak kalah insyaallah. Nah, sampean itu gitu ya. Kamu itu sudah kalah ya kalah. Mau dengan cara apapun kamu sudah kalah itu ya kalah. Yang penting kan saya kemarin sudah menang. Menang apa cara seperti itu tuh? Kalau mau adu ilmu, gunain ilmunya. Jangan sudah bilang kalah, nyerang. Itu apa begitu itu? Iya. Aneh sampean itu. Saya sportif gitu loh, ya. Yang sportif. Saya kesini itu kan pengennya sampean berhenti, tidak melakukan kejahatan lagi, kan begitu. Kalau mau ada ilmu, adu ilmu saja. Iya. Jangan sudah kalah, sudah ngaku taubat, nggak taunya nyerang. Ya kalau Sampai mau itu. ngajak adu ilmu, ayo sekarang bisa coba. Kalau kamu masih menantang saya, kamu belum menyadari kalau kamu sudah kalah. Ayo. Ya kalah kalau semuanya tarungnya itu dengan cara yang benar. Kalau sampai tidak benar, ya sudah ngaku taubat, nggak taunya sampai itu main belakang, lucu sampai itu. Ayo sekarang adu ilmu aja daripada banyak-banyak ngomong. Gini aja lebih enak lagi. Kenapa adu ilmu lebih enak lagi? Tidak, gini minta maaf. Kalau kamu mau, Ya, kamu saya jadikan suami saya. Nanti apa kebutuhan kamu saya cukupin. Kalau kamu mau jadi suami saya, enak. Daripada kamu ngajak musuhan sama saya. Wong katanya mau ada adu ilmu kok malah ngerayu saya, itu gimana toh? Kalau mau jadi suami saya, enak. Nanti kamu kebutuhan apa saya cukupin. Ini ngeri saya. Nah, enak jadi suami saya kalau kamu mau. Enaknya gimana? Kamu mau minta apa? Nanti saya cukupin. Gimana? Katanya mau ajak adu ilmu kok malah ngajak jadi suami istri, itu gimana toh aslinya itu? Kalau kamu tidak mau jadi suami saya, sekarang adu ilmu aja juga sama saya kalau gitu. Kamu nggak jadi suami saya, nggak mau loh ya. Kalau mau jadi suami saya enak. Enaknya gimana? Kamu mau minta apa, nanti saya turutin. Saya cukupin. Lucu sama itu. Kenapa? Mendingan saya cariin suami deh daripada sama saya carikan. Tidak mau, saya maunya sama kamu. Aneh sama itu. Saya itu sayang sama kamu. Kalau kamu mau jadi suami saya enak loh. Mending saya cariin aja dah. Tidak. Saya cariin yang nanti ya lebih ganteng dari saya. Mau, saya cintanya sama kamu bagaimana? Ini baru. Nggak usah musuhan sama saya. Ini. Kamu jadikan suami saya aja. Ini dukun cabul ini. Mendingan saya cariin lah. Tak cariin tuh sama Mas Supri itu, sama santri saya itu. Tidak mau, saya maunya sama kamu. Saya cinta loh sama kamu. Suami saya aja ya. Oh enggak, saya udah punya istri. Oh, saya
Saya nggak peduli kamu punya istri loh. Saya juga mau dijadikan istri nomor berapa. Ini. Enggak, kalau madu ilmu, enggak usah gitu pegang-pegang, Masya Allah. Saya udah punya istri. Saya cinta sama kamu. Aduh. Ini kayaknya kesepian nih. Mendingan saya cari ini suami nah. Banyak santri saya. Ada juga yang duda-duda itu ada. Mbak Eko ada. Tidak mau. Saya maunya sama kamu. Ini. Saya udah punya istri. Saya mau. Enggak apa-apa. Madu juga pun mau. Enggak, saya sudah cukup saya. Kalau kamu juga mau jadi suami saya, iya. Lebih baik ayo sekarang adu kasih sama saya, adu ilmu sama saya. Mau adu ilmu. Iya. Ya, monggo, sok keluarin ilmunya. Oh ya. Tempat zaman di situ. Kalau madu ilmu kok di sana? Sino. Sesuka saya. Kamu itu sudah kalah. Kalah, mau kalahnya kemarin sampean pakai cara yang tidak benar, sudah ngaku kalah, nggak taunya nyerang. Yang penting saya akan menang. Menang dengan cara seperti itu mah namanya nggak menang. Yang penting saya menang. Yang penting saya menang. Kamu itu sudah kalah masih mau menantang lagi. Coba kalau saya kalahnya adu ilmu dengan benar sih saya nggak apa-apa. Saya kalah nggak akan datang lagi. Mau sampean ngaku kalah, ngaku tobat, nggak taunya nggak taunya nyerang itu apa loh. Ini saya besok kalau mau pakai ilmu aja, jangan licik-licikan begitu. Ayo sekarang kalau kamu mau menantang saya, iya. silakan. Kamu sudah kalah, tapi kamu tetap menantang. Ayo sok. Sok. Lari ilmu, udah usah pakai fisik. Dan tidak mau fisik sama perempuan. Sama laki-laki mah, ayo aja fisik. Ini sama perempuan aja fisik. Awas kalau nyerang fisik kayak kemarin. Jangan pakai fisik. Perempuan saya nggak mau kalau pakai fisik. Ya mau apa? Aku bilang. Ayo mau nggak? Keluarin ilmu kamu yang biasa buat nyakitin orang itu loh. Yang buat nyakitin orang tuh keluarin semuanya. Jangan pakai fisik. Saya mau perempuan fisik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa asma'i syifati wa ala alihi Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa asma'i syifati wa ala alihi wasallam. Siri sari fi syair al-asma'i syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lihat ingsun amat aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad. Sirahku ka baitullah, rambutku rajek wesi. Bul banyu tan ana banyu uga tan ana krasa. Mongko otatku nang kawat balungku hingga dadi wajah. Akhire badan manis sangka ngesor temukane dhuwur. Bapak palune pandai saking kesane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim. Kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Batas baradianas Nurul Sulaiman Malikul Jinni wal insi wa syaitani kulli nafsin Za'iqatun maut Allahu Jabbar Allahu Jaddir Jabarullah Jadirullah Allahu Akbar. Bismillah.
Ono coba sawu, ono coba jiwatan tu memasang mandi coba ku dewi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah berhenti tidak mau. Sekarang seperti ini akibat letak wis gubrak. Bilangin suruh tobat. Bohong-bohongan lagi enggak ini? Oh, sudah enggak kayaknya. Jangan deket lagi. Jadi deket lagi maunya saya lagi nanti. Seperti ini nih, hati-hati harusnya. Baik boleh bodoh jangan nih. Yang penting muka saya tidak melakukan ini. Mending barang-barang ini dan bawa saja, tidak digunakan lagi. Jangan bawa ya, biar tidak itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, cabut semua ilmu makhluk ini. Saya tidak berani deket-deket lagi, Kang. Takutnya nyerang lagi. Tapi ini udah enggak sebenarnya. Udah enggak tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku semuanya di berada, terima kasih sudah mendoakan saya. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan pernah takut dengan yang namanya gangguan jin, sihir, atau apapun. Karena jin dan kekuatan sihir dan lainnya hanya dari kekuatan yang bersifat seperti angin. Angin tidak akan bisa masuk ke dalam suatu benda apabila benda itu berisi. Dia tidak akan masuk. Gelas itu apabila dia kosong maka mudah untuk memasukkan angin. Tetapi kalau gelas itu berisi air dengan penuh, maka insya Allah angin tidak pernah masuk. Agar diri kita tidak kemasukan suatu hal yang buruk, entah dari gangguan jin maupun sihir, maka hati kita, diri kita harus penuh dengan zikirullah, mengingat Allah. Karena apabila hati kita selalu berzikir, insya Allah badan kita akan penuh dengan dengan asma-asma Allah dan nurullah. Sebab itu nanti insya Allah tidak akan ada gangguan yang masuk ke dalam diri kita. Belum simpati. Oleh sebab itu, mari kita berzikir, karena berzikir itu adalah makanan batin. Insya Allah ketika kita berzikir maka batin kita akan hidup. Tetapi tentunya jangan melakukan semua hal yang bertentangan dengan batin kita. Oleh sebab itu, mari kita berzikir untuk menghidupkan batin, karena makanan batin adalah zikir. Kalau makanan dohir adalah sayur, kopi, makan buahnya itu makanan dohir. Kalau makanan batin adalah zikir. Zikir makan tentu tidak perlu banyak. Yang penting istiqomah. Sehari kita makan 3 piring, ya 3 piring itu cuma istiqomah. Mari terus menerus begitu. Insya Allah nanti batinnya hidup. Oleh sebab itu, mari kita istiqomahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan untuk saudara-saudaraku semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.